Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bu, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah manajemen proyek akan menjelaskan materi mengenai network planning. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abi Rafli Haikal Nasution. Yang kedua ada Deva Vito Darmawan. Yang ketiga ada Ida Ayu Putumanik Prabantari. Keempat ada M. Lamtanara Uspa. Yang kelima ada Paksi Arya Fernanda. Dan yang keenam ada Zalmansyah. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Ida Ayu Putumanik. Baik, izin menjelaskan. Jadi pengertiannya network planning yaitu adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu. Dan biaya yang digunakan digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Network planning menurut para ahli, yang pertama ada dari Sofyan Badri. Network planning pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Yang kedua ada Sutomo Kajatmu. Network planning merupakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Kemudian yang ketiga ada Tubagus Haidar Ali. Network planning adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan. Yang keempat ada Fahmi. Network planning merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu dan biaya sebagai latar belakang dalam setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Yang kelima ada Nur Hayati. Network planning adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Yang keenam ada Murhadi. Network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan digambarkan dalam diagram network. Dan yang terakhir, Dimyati, yaitu network planning merupakan rencana jaringan kerja yang memperlibatkan seluruh aktivitas yang terdapat di dalam proyek serta logika ketergantungan antara satu dengan lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ida Ayu Putumanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat network planning. Menurut Handoko, manfaat network planning di antara lain ialah yang pertama, perencanaan suatu proyek yang kompleks. Yang kedua, schedule pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Yang ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Yang keempat, scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. Yang kelima, menentukan trade-off antara waktu dan biaya. Yang keenam, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Adapun metode pada network planning ialah yang pertama, metode diagram grafik digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. Yang kedua ada teknik manajemen jaringan digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, prosedur dalam penilaian program digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. Yang keempat, analisis jalur kritis digunakan untuk penjadwalan dan mengendalikan sumber daya proyek. Yang kelima, metode jalur kritis digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang keenam, ada teknik menilai dan meninjau kembali. Digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Siap, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya Paksi.
Baik, selanjutnya tentang simbol network planning. Yang pertama, anak panah. Simbol anak panah ini menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kegiatan adalah segala tindakan yang memakan waktu tertentu dalam pemakaian atau penggunaan jumlah material, tenaga kerja, serta peralatan produksi yang ada. Kepala anak panah menunjukkan arah setiap kegiatan yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. Yang kedua, lingkaran. Simbol lingkaran menunjukkan suatu kejadian, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kejadian tertentu, atau kejadian dimulainya kejadian yang lain. Jadi dalam hal ini berarti bahwa satu simbol lingkaran itu sekaligus menunjukkan dua buah kejadian, yaitu kejadian selesainya kegiatan yang satu serta dimulainya kegiatan yang lain. Yang ketiga, anak panah putus-putus. Simbol anak panah yang terputus-putus menunjukkan kegiatan semu yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan dari gambar diagram network. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, akan tetapi hanya digunakan untuk mengalihkan arus anak panah guna memperbaiki kebenaran logika urutan kegiatan proses produksi. Selanjutnya, aturan network planning. Aturan yang digunakan dalam menggambar network planning diantaranya, satu, di antara dua kejadian yang sama, hanya boleh digambarkan satu anak panah. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau nomor kejadian. Yang ketiga, aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Yang keempat, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulai kejadian dan sebuah saat paling cepat diselesaikan kejadian. Selanjutnya, penyusunan network planning. Langkah-langkah penyusunan diagram jaringan kerja menurut Hemming dan Nurna Jamudin diantaranya, satu, merumuskan visi dan tujuan dari proyek. Visi dan tujuan proyek akan menjadi dasar perumusan kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, mengidentifikasi urutan pelaksanaan pekerjaan sehingga pengerjaan berlangsung secara sistematis. Yang keempat, mengidentifikasi waktu pengerjaan setiap pekerjaan yang ada. Yang kelima, membuat diagram pengerjaan proyek. Yang keenam, menetapkan jalur kritis proyek. Yang ketujuh, menghitung standar deviasi jalur kritis proyek. Yang kedelapan, menghitung probabilitas penyelesaian proyek sesuai yang diminta oleh pemilik proyek. Yang kesembilan, menghitung biaya nyata proyek. 10, mengevaluasi alternatif percepatan yang mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Papito Darmawan. Terima kasih untuk rekan Paksi. Berikutnya ada contoh penerapan. Berikut contoh daftar item pekerjaan fondasi batu kali dengan target total waktu pelaksanaan selama 8 hari kerja. Yaitu jenis pekerjaan pertama yaitu persiapan, durasi waktu 6 hari, galian tanah 2 hari, lantai kerja 2 hari, pasir uruk 1 hari, pasangan batu kali 3 hari, dan urukan kembali tanah 0 hari. Jika kita jumlahkan total durasi waktu adalah 15 hari, padahal targetnya adalah hanya 8 hari, disinilah kita memerlukan pembuatan network planning untuk mengatur peletakan jadwal yang bagus. Dari tabel rincian pekerjaan dan durasi waktu tersebut, maka dapat kita pikirkan bagaimana urutan kegiatan pasangan fondasi batu kali akan kita lakukan. Pada bagian mana pekerjaan yang harus selesai sebelum dapat mengerjakan kegiatan lain, dan pada item pekerjaan mana yang waktu pelaksanaannya tidak mempengaruhi kegiatan lain. Berikut network planning dalam gambar. Pekerjaan persiapan dilakukan di awal pekerjaan sampai berakhirnya kegiatan. Yang kedua, galian tanah harus selesai sebelum dapat melakukan pekerjaan pembuatan lantai kerja. Yang ketiga, setelah membuat lantai kerja, lalu dilanjutkan pekerjaan pasir uruk dan pasangan batu kali. Yang keempat, urukan tanah kembali baru bisa dilakukan setelah kegiatan pemasangan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Abi. Kesimpulannya adalah network planning adalah kombinasi pemikiran logis, dijelaskan oleh jaringan yang berisi lintasan aktivitas dan memungkinkan pengolahan dengan analitis. Analisis jaringan memungkinkan perencanaan jaringan yang efisien dan mempunyai interaktif. Dengan metode network planning akan memudahkan satu perencanaan suatu proyek dengan kompleks,
2. Dapat menjadwalkan pekerjaan dengan urutan yang praktis dan efisien. 3. Mengadakan pembagian kerja. 4. Dapat mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan trade-off antara waktu dan biaya. 6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.